Renungan Harian Katolik, Senin, 12 Januari tahun 2026. Penjala manusia. Kata Yesus kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Markus bab 1, ayat 17-18. Saudara-saudara, di Galilea, Yesus memberitakan, saatnya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Pewartaan Yesus ini disambut baik oleh Simon dan Andrea, saudara Simon, karena mereka yang sedang menebar jalaikan di danau kemudian memutuskan untuk menanggapi panggilan Yesus untuk menjadi penjala manusia. Begitu pula dengan Yakobus dan Yohanes yang rela meninggalkan perahu dan ayah mereka, lalu pergi mengikuti Yesus. Kerelaan Simon dan kawan-kawan untuk segera mengikuti Yesus tentu bukan tanpa dasar. Mereka menyaksikan dengan jelas kerajaan Allah dalam diri Yesus yang mengajak mereka. Kesediaan mereka untuk mengikutinya merupakan bagian dari jalan pertobatan yang ingin mereka lalui. Sebab dari awal Yesus menyerukan pertobatan. Jalan pertobatan itu mereka pilih terlebih dahulu dengan mendekatkan diri pada Yesus, mengikutinya dan menyebarkan kasih bagi setiap orang yang akan mereka layani. Dalam dinamika hidup ini, kita juga memiliki kesadaran tersendiri untuk memilih jalan pertobatan. Para murid yang dipanggil hari ini menunjukkan kepada kita kesaksian bahwa menjadi pengikut Yesus yang siap sedia serta rela berkorban merupakan pilihan radikal dalam pertobatan. Kita mendekatkan diri dengannya, lalu meninggalkan ego demi kebaikan sesama yang kita jumpai. Panggilan kita bermula dari pertobatan pribadi, dan kemudian berdaya transformatif bagi sesama yang kita layani. Yesus mau agar kita menjadikan Dia sebagai yang pokok dalam hidup kita, sebagai sumber kehidupan kita, sebagai andalan utama dan satu-satunya dalam hidup kita. Saat bertemu Yesus, para murid pun mengambil keputusan. "Jala, mulai saat ini engkau bukan lagi andalanku, melainkan Yesus." Di dalam hati kita tidak ada sesuatu atau seseorang yang lebih kita andalkan daripada Yesus. Jala bagi seorang nelayan bukanlah hal sepele. Meninggalkan jala bagi seorang nelayan berarti meninggalkan apa yang menjadi mata pencarian pokoknya, meninggalkan sumber hidupnya, meninggalkan apa yang menjadi andalan utama dalam hidupnya. Kisah Injil hari ini tentang panggilan murid-murid pertama menjadi penting dalam konteks itu, yakni memberitakan Injil kepada manusia. Yesus bersabda kepada Simon dan Andrea, saudaranya yang berprofesi nelayan, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Dan tanggapan mereka terhadap panggilan Yesus dicatat penginjil Markus. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Sikap dasar yang sama juga diperlihatkan oleh Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya terhadap ajakan Tuhan menjadi penjala manusia. Pastilah merupakan ungkapan yang sangat menarik, apalagi kalau diartikan secara harafiah. Pekerjaan nelayan biasanya menjala ikan, bahkan seluruh kehidupannya ditumpukan pada pendapatan dari menjala ikan, entah di laut, di danau, atau di sungai. Yesus berhadapan dengan para nelayan yang baru saja mendengar pewartaannya. Waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Mereka yang merasakan mengikuti Yesus diundang menjadi penjala manusia. Menjadi penjala manusia tidak harus menjadi imam, bruder, atau suster. Semua orang beriman dapat. Syaratnya sederhana. Siap menjalankan kerasulan Yesus dengan mengantar makin banyak orang mengenal Tuhan dan beroleh kasih keselamatan yang berlimpah dalam hidup. Mereka bersedia mengikuti Yesus yang baru dikenalnya itu.
Mereka belum tahu akan apa yang selanjutnya harus dikerjakan kalau menyerahkan hidup mereka untuk mengikuti Yesus itu. Tiba-tiba mereka mendengar ungkapan yang sangat mudah dimengerti, yaitu soal menjala atau menangkap ikan dengan jaring itu. Namun kali ini terasa aneh dan istimewa bahwa harus menjala manusia. Tentu menjadi bahan permenungan para murid Yesus dan kita semua. Apa maksud menjadi penjala manusia? Dikaitkan dengan kerajaan Allah yang sudah dekat. Yesus kiranya memanggil para murid-Nya untuk ambil bagian dalam mewartakan pertobatan demi keselamatan umat manusia. Hal itu berarti para murid diajak ikut ambil bagian untuk membawa masuk mereka yang bertobat dan percaya kepada Injil ke dalam kerajaan Allah itu. Keikutsertaan para murid Yesus untuk mewartakan pertobatan dan percaya kepada Injil itu merupakan panggilan khusus yang diterima oleh para murid demi kerajaan Allah. Pada hari ini kita masing-masing dan bersama diingatkan kembali akan panggilan kemuridan kita yang kita terima melalui sakramen baptis, agar terus-menerus ambil bagian dalam pemberitaan kerajaan Allah. Allah yang menghendaki kebaikan dan kebahagiaan sesama dan bukan justru menebar berita buruk bagi orang lain. Dengan inilah antara lain kita secara konkret mengikuti murid-murid pertama, melaksanakan amanah Yesus menjadi penjala manusia. Menjadi penjala manusia berarti siap diutus menjadi berkat bagi sesama melalui doa dan pelayanan kasih. Ya Tuhan, semoga Engkau memampukan kami untuk turut serta mewartakan Injil kepada sesama kami. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.